Kenapa Tuhannya orang Kristen ini repot-repot? Gitu loh. Repot-repot apa? Nah gini, mau menyelamatkan umatnya pakai menjadi manusia. Nah ini kadang-kadang pertanyaan yang karena Maha Kuasa sebenarnya dia cukup berfirman aja. Itu. Kenapa harus menjadi manusia? Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 1 jam ke depan akan bersama dengan kami di sini dalam program Podcast Kebenaran, di mana acara ini berbeda dengan format acara dalam channel GBA Kebenaran sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin tentang pelajaran kekristenan dan lain-lain, tentang khotbah. Tetapi kali ini Podcast Kebenaran itu formatnya kita berbicara atau berbincang tentang topik-topik kekristenan yang barangkali yang hari ini nanti kita bicarakan bisa menjadi pertanyaan bagi banyak saudara-saudara sekalian. Dan kali ini saya akan mengangkat tema tentang keselamatan. Dan menurut saya, keselamatan itu penting bagi orang Kristen. Dan bisa jadi bukan untuk orang Kristen saja, tetapi bagi setiap orang di dunia ini. Dan malam hari ini saya ditemani oleh kawan saya, Pak Yusias, sebelah kiri saya, dan di sebelah kanan saya ada Pak Gembala Kurnia yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Jadi tentang keselamatan, banyak hal-hal yang sebenarnya Pak Yus kita bisa kupas ya. Contohnya, bagaimana ajaran Alkitab tentang keselamatan. Bagaimana caranya orang bisa diselamatkan. Lantas, apakah keselamatan itu bisa hilang? Apakah keselamatan bagi setiap orang bisa dipastikan? Baik Pak Yus, bagaimana menurut Pak Yus? Ya, memang keselamatan itu penting karena keselamatan yang diberitakan atau difirmkan di dalam Alkitab itu bukan keselamatan yang ada di dunia ini, tetapi keselamatan yang sifatnya kekal. Nah, tetapi banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kekristenan, terutama tentang keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Dikatakan bahwa orang Kristen ini mengatakan bahwa keselamatan itu hanya lewat Yesus Kristus. Yeah. Padahal sebelum Yesus Kristus datang, itu sudah banyak orang dilahirkan dari keturunan Adam. Yeah, yeah. Dari Adam, Abraham, Nuh, Yakub, Musa gitu ya. Musa ya betul. Nah pertanyaan saya kepada narasumber Bapak Gembala Kurnia, bagaimana keselamatan orang-orang sebelum Yesus Kristus datang? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya Pak Riko, ya Pak Yus, keselamatan itu bicara hanya dalam Yesus saja. Itu bukan idenya orang Kristen sebenarnya. Tapi Yesus sendiri yang bicara, yang menyatakan di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Dikatakan di situ, akulah jalan. Ya, Yesus sendiri bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Jadi, kalau bicara tidak ada seorang pun, kan berarti dari sejak Adam, karena kan yang jatuh ke dalam dosa kan Adam. Yeah. Sampai nanti manusia terakhir, ya nggak bisa sampai ke surga kalau nggak lewat dia. Nggak ada jalan lain, Pak. Nggak ada jalan lain. Jadi bukan idenya orang Kristen, gitu. Tapi itu idenya dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dengan slogan-slogan filosofi dunia yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Ya, jadi begini. Ya, tadi kan bicara bagaimana orang yang sebelum Tuhan Yesus disalib kan gitu. Sebelum Tuhan Yesus datang, bagaimana sementara antara Adam dengan Tuhan Yesus itu kan hampir 4.000-an tahun itu. Betul. Sudah pasti banyak orang lagi di sini. Sudah banyak orang, 4.000-an tahun begitu kan. Nah, jadi bicara keselamatan itu sebenarnya bicara dari sebelum kejatuhan itu. Kalau sebelum kejatuhan itu kan tidak ada dosa. Jadi tidak ada perlu bicarakan keselamatan. Kan nggak ada dosa. Adam diciptakan tanpa dosa begitu. Nah, kita bicara tentang keselamatan, perlu keselamatan setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi sejak kapan? Sejak Adam makan pohon pengetahuan, buah pohon pengetahuan yang Tuhan larang kan? Iya, iya.
Nah, sejak itulah mereka kalau tidak diselamatkan itu akan mati. Karena upah dosa adalah maut. Gitu. Jadi sejak itu mereka akan mati. Nah, jadi Adam itu langsung dikasih tahu Injil sama Tuhan. Gitu. Waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa, langsung diberitakan Injil sama Tuhan. Apa Injilnya? Nah, coba minta Pak Yosias baca. Nah, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi ini bicara kepada ular iblis, gitu kan, bahwa dibuatlah apa itu? Dia bilang permusuhan. Permusuhan. Antara iblis dan keturunan perempuan, bukan keturunan Adam. Keturunan perempuan berarti ya, Pak? Iya, perempuan. Jadi keturunan perempuan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Adam. Padahal Alkitab selalu nyatat keturunan dari laki-laki loh. Kenapa iya. di sini bicara soal perempuan saja? Ini bicara juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Gitu. Jadi dia adalah, kalau lewat Adam, maka pasti orang berdosa. Jadi tidak bisa menyelamatkan orang berdosa, kan gitu. Jadi ini adalah juru selamat yang dijanjikan. Keturunan perempuan. Nah, ini adalah bicara tentang inkarnasi dari Allah yang menjadi manusia yang akan menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Gitu. Itu masih lama ini. Yeah. Cuma dikasih tahu ada permusuhan antara nanti ada juru selamat yang akan datang yang akan meremukkan si iblis. Maksudnya apa ini? Mengalahkan dosa, menebus dosa. Begitu. Nah, tetapi keturunan si iblis tidak bisa membunuh, cuma mematok tumit. Yeah. Gitu. Mengapa? Karena juru selamat Yesus Kristus nanti menanggung dosa, dihukumkan, dia mati, tetapi tidak selamanya mati. Gitu. Hanya 3 hari saja. Kemudian dia bangkit. Gitu. Mati, dikubur, tetapi bangkit. Mengapa? Karena dia bukan manusia keturunan Adam. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Begitu. Nah, jadi Adam selamat bagaimana? Adam selamat karena percaya Injil. Gitu. Ya kan? Dia percaya Injil. Nah, sebelum juru selamat itu datang, Allah kasih tahu untuk ingat Injil itu mereka disuruh perintahkan bikin upacara simbolik, potong domba. Gitu. Yang pertama kali lihat pemotongan domba itu Adam dan Hawa di Taman Eden. Siapa yang potong? Allah sendiri. Ada ayatnya, Pak? Di Kejadian, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, itu mereka kan langsung ambil pohon ya, daun-daun daun-daun untuk menutupi tubuh mereka, kemaluan mereka kan gitu, karena kan mereka tahu ini mereka setelah makan kok jadi telanjang, mereka malu tuh kan begitu. Nah, jadi Tuhan akhirnya kasih mereka itu kulit dari binatang. Itu di Kejadian pasal ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi makan buah itu kan begitu. Nah kan, jadi mereka saling salah menyalahkan, gitu. Mereka saling salah menyalahkan. Ayat 21 ya, Pak. Nah, mereka saling salah menyalahkan. Akhirnya ayat 21 itu
Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, ya kan? Jadi kulit binatang dijadikan pakaian, ini binatangnya kan mesti disembelih. Jadi korban. Jadi korban. Iya. Jadi disebut korban kenapa? Karena kan binatangnya sebenarnya nggak salah. Coba Adam dan Hawa itu nggak berdosa. Mereka kan nggak jadi mati. Oh iya betul. Jadi nyambung ini Pak ya. Jadi sebenarnya Adam itu harusnya mati, tapi digantikan. Nah, kita selamat itu karena sebenarnya juga ada yang menggantikan. Hukuman dosa kita, juru selamat itu. Pak Kurnia, tadi kan Pak Kurnia saya coba potong sebentar demi memperjelas tentang konsekuensi dosa yang memang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Perintahnya kan sebenarnya boleh makan semua buah yang ada di taman itu. Iya. Kecuali yang ada di tengah. Iya, perintahnya. Buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi gini, Tuhan itu ngomong spesifik. Jangan kamu makan atau raba. Nanti kamu mati. Yang raba Kan gitu. itu tambahan dari si Hawa. Oh iya. Jadi gini, maksud saya sebenarnya Tuhan kan berfirman nggak boleh dimakan. Kalau dimakan hukumannya mati. Tapi kenyataannya begitu dimakan, Kok nggak mati? nggak langsung mati, sempat bagi pula kasih Adam, Iya. kan gitu. Dan Adam ikut makan juga dan nggak langsung mati. Ya memang ini Berarti ini Alkitab ini salah nih. kadang-kadang memang ini menjadi ayat yang olok-olokan. Oh. Gimana menurut Iya. pandangan Pak Gembala? Menyikapi ada ayat yang Iya. seperti kesannya ya Tuhan nggak konsekuen dengan undang-undangnya sendiri yang keluar dari Iya. mulutnya sendiri. Oke. Jadi kalau membaca di Kejadian pasal 5 itu coba dibaca. Itu judul perikopnya itu keturunan Adam. Ya kan? Nah, keturunan Adam. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu Iya, mati. mati. Iya. Nah, nanti di pasal 5 ini itu kata mati muncul beberapa kali itu. Iya. Ya kan? Ini umur sekian mati. Iya. Ini umur sekian mati. Iya. Ini umur sekian mati. Gitu kan? Umur sekian mati. Kan begitu. Nah, jadi mati yang Tuhan maksud sebenarnya memang adalah bukan sekedar mati jasmani ini. Jadi mati jasmani ini adalah dampak dari dosa. Tapi yang lebih berat dari mati ini adalah mati yang dihukum di neraka. Lautan api. Yang sifatnya kekal, Pak ya. Yang sifatnya kekal. Gitu. Nah, untuk menyelamatkan yang mati daging ini, ya kan? Ini tidak bisa. Maka Ibrani 9 ayat 27 itu manusia ditetapkan mati satu kali. Memang harus mati nanti. Nah, juru selamat itu bukan menyelamatkan dari mati daging Jasmani, ini, ya. tapi mati yang masuk di dalam neraka itu. Hukuman neraka itu di situ. Jadi upah dosa maut itu maksudnya bukan di dalam tanah 1 meter. Bukan itu maksudnya. Bukan itu, tetapi lautan api. Begitu. Saya potong nih, Pak. Ya. Kenapa Tuhan ini kan Maha Kasih? Ya kan? Seharusnya tidak menghukum ciptaannya. Betul. Betul nggak, Pak? Maha Kasih tapi kefaktanya menyiapkan neraka untuk manusia. Kayak kurang kasih ya, Pak. Nah, ini pola pikir bisa juga, wah ini nggak masuk akal. Tuhan Maha Kasih mau menghukum kan begitu. Ya, Ini sama juga Tuhan ini memberikan perangkap, Jebakan gitu. jebakan. Gitu. Mau dijelaskan? Ya, sebenarnya kalau kita baca coba Matius pasal 25 itu. Jadi maunya Pak Yus ini nggak usah dihukum lah, Iya. gitu ya Pak. Kan Maha Kasih. Masuk surga semua gitu. Makasih. Kan begitu. Menarik ya saudara ya. Iya. Jadi maunya orang Tuhan itu
Gak usah pakai hukum lah, karena namanya Maha Kasih, semuanya diselamatkan aja. Tapi Alkitab berkata lain ya, Pak Kurnia. Ya, coba saya baca nih ya, di Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Nah, ini neraka yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Gitu. Ya, ini maksudnya apa, Pak? Jadi sebenarnya neraka itu disiapkan itu bukan untuk manusia, tapi untuk iblis. Kan untuk manusia kan dikasih jalan keselamatan, Injil tadi. Gitu. Disiapkan, didesain, ada juru selamat yang akan dikirim untuk menanggung dosa manusia. Harusnya manusia menerima itu, gitu. Jadi memang bukan didesain untuk manusia. Untuk manusia, itu didesain untuk iblis. Nah, jadi yang tidak mau menerima Injil tadi, jalan untuk keselamatan dari Allah tadi, akhirnya ikut iblis. Gitu. Kan gitu. Manusia lebih pilih itu. Manusia pilih itu. Jadi bukan salah Allah, gitu. Allah kan udah mengasihi manusia, jalannya sudah dikasih. Gitu. Kalau memang untuk iblis nggak dikasih jalan. Kenapa? Karena memang iblis itu beda dengan manusia. Apa bedanya itu, Pak? Iblis itu kan berdosanya di surga di tahta Allah. Gitu. Dia itu sengaja sudah lihat tahta Allah. Jadi dia sudah di surga. Sudah di surga, dia diciptakan di surga kan dengan malaikat kan. Nah, iblis itu kan tadi malaikat. Itu sebutan aja iblis itu karena kan bohong, dia bolos, jadi disebut iblis. Iya. Disebut setan, kenapa? Musuh. Karena kan musuh atau lawan, ngelawan Allah, maka disebut setan. Hakikatnya adalah malaikat, gitu. Berarti tadinya adalah sebenarnya pengikut Allah juga, gitu. Dia diciptakan Allah dia. Oke. Jadi dia punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Nah, dia ada keinginan untuk menyamai yang maha tinggi. Itu dosanya. Itu dosanya. Makanya dia tipu Hawa. Kalau kamu makan buah pohon di tengah taman itu, sama seperti Allah. Kamu nggak mati, kata dia. Kamu jadi seperti Allah. Jadi pemahaman orang di luar di sana, berarti kalau pemahaman di sana kan iblis diciptakan Allah, memang Allah menciptakan iblis, begitu. Tapi faktanya Allah tidak menciptakan iblis. Ya. Iblis itu dari malaikat yang membangkang. Jatuh. Akhirnya dinamakan iblis, gitu. Jadi kita dinamakan tahu iblis. Boleh nggak, Pak, berdasarkan dari penjelasan Pak Gembala yang tadi cukup panjang, berarti memang ada dua ciptaan Allah yang sama-sama punya kehendak bebas, malaikat dan manusia. Nah, perbedaannya adalah malaikat menentang Allah dalam posisi di surga, gitu loh. Sehingga dia tidak ada lagi pengampunan. Berbeda dengan manusia yang memang belum tahu semua, kan begitu kira-kira ya, Pak ya? Tetapi bedanya adalah manusia dikasih Allah jalan keluar, solusi. Dan itu adalah kasih karunia. Dan tetap manusia tetap bisa memilih, sama seperti iblis memilih menentang Allah. Manusia juga punya punya kehendak bebas untuk memilih, untuk taat kepada Allah atau mau ikut rujukan iblis. Kira-kira begitu, Pak. Betul. Ya, jadi dari Adam, jadi semua dari Adam sampai orang yang Yesus disalib itu, mereka bisa selamat karena memang ya percaya kepada Injil itu. Musa juga begitu, gitu kan. Padahal belum lihat Yesus. Belum lihat Yesus. Nah, Musa itu kalau kita baca coba Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Ayat 15. Nah, boleh antara Pak Riko atau Pak Yus boleh baca. Silakan. Oke. Saya bacakan. Ulangan 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, ada yang pikir ini nubuatan untuk nabi yang di luar Alkitab.
Oh. Salah tafsir ini ya Pak. Ini adalah iman Musa. Iman Musa bahwa nanti ada juru selamat. Ya. Harus dengarkan dia. Gitu. Harus dengarkan dia. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasul Petrus. Nah, coba di Kisah Rasul 3 ayat 22 boleh dibaca. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Yang dimaksudkan Petrus itu siapa? Yesus. Gitu kan. Nah, jadi dia mengutip Musa, dan yang dimaksud Musa, nabi yang harus didengarkan itu adalah Yesus. Bisa disebut nabi juga itu? Ya, karena kan Mesias. Mesias itu kan seorang yang diurapi. Nah, 3 jabatan yang diurapi, nabi, gitu, raja, imam. Gitu. Nah, Yesus memegang 3 jabatan ini. Maka, kalau kita sebut salah satu dari itu, misalkan Yesus kita sebut raja, sah-sah saja. Sah-sah saja. Kita sebut imam kita pun sah-sah saja. Iya, nggak salah. Gitu. Maka Yesus kan Mesias. Gitu. Nah, Mesias ini adalah Allah sendiri yang datang. Karena tanpa ada Allah yang datang, itu tidak mungkin. Kan semua manusia kan sudah berdosa. Kalau yang dari Adam, pasti berdosa. Nah, ini nyambung nih, Pak. Nyambung yang Pak Kurnia katakan bahwa manusia yang dari Adam itu berdosa semua. Pasti berdosa. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang memahami bahwa Kristen ini banyak yang janggal pengajarannya. Itu tadi mengenai dosa asal. Mereka anggap bahwa orang yang sudah baru lahir, bayi baru lahir ini sudah membawa dosa karena warisan dari Adam. Nah, bagaimana ini Pak menjelaskannya? Apakah benar demikian bahwa bayi lahir sudah berdosa? Padahal bayi lahir belum bisa berbuat apa-apa. Masa berdosa? Nah, ini yang pemahaman orang dulu sono. Dosa yang apa nih yang punya si bayi warisan dari si Adam? Si Adam ini. Gitu. Tadinya waktu Adam diciptakan pertama dengan Hawa, itu kan nggak ada dosa, gitu kan? Belum ada dosa, sempurna mereka. Jadi pada manusia pertama itu tidak ada sifat dosa, nggak ada sifat dosa, kan gitu. Nah, tapi setelah dia makan, melanggar hukum Allah, akhirnya yang tadinya posisinya kudus, ya kan? Sekarang jadi hilang karena mereka berdosa dan akhirnya manusia punya ketambahan sifat dosa. Nah, sifat dosa inilah yang diturunkan kepada manusia. Sifat dosa. Jadi bukan dosanya Adam diturunkan. Nah, sifat dosa kayak kita kan bawa sifat orang tua kita. Sifat dosa itu apa, Pak? Sifat dosa itu dengan sendirinya dia bisa berbuat dosa itu maksudnya. Jadi kan kayak kucing. Kucing itu pasti nggak usah diajarin dia pasti mengeong. Itu sifat kucing. Dan nggak mungkin kucing menggonggong kan gitu. Betul. Jadi itu sudah otomatis sudah. Jadi kalau dia kucing, ya dia mengeong gitu. Demikian kalau kita lahir sebagai manusia, pasti kita punya bawa sifat dosa. Nggak usah diajarin berdosa. Nggak usah diajarin berdosa. Setelah besar bisa berdosa. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ada sifat dosa. Bukan gara-gara si Adam. Bukan karena Adamnya sudah membawa sifat dosa. Semua manusia kan keturunan dia. Bukan kayak harta waris gitu Pak yang diwarisin sama anak cucunya si Adam gitu. Bukan begitu maksudnya. Sifat itu jadi kayak lebih ke apa ya? Kita kan kalau kali, Pak, ya kayak orang tua kan bawa diabetes. Gitu kan. Atasnya diabetes ya, bapaknya ya? Oh iya, keturunan gitu. Sakit kayak jadi bawa sakit keturunan. Tapi ini sifat. Jadi sifat manusia sekarang ada ketambahan berdosa. Jadi punya sifat dosa. Jadi nggak mungkin tidak berbuat dosa karena sudah punya sifat. Jadi lebih jelas nih Pak. Jadi kalau mau selamat berarti memang
hukumannya yang harus ditanggung oleh juru selamat. oleh juru selamat. Oleh juru selamat. Kalau misalkan saya berusaha sebaik mungkin hidup, saya nggak mau bohong, saya nggak mau curi, pokoknya saya nggak mau buat dosa. Saya orang saleh lah. Mungkin saya bisa ngomong sama tetangga-tetangga saya, coba tanya bagaimana hidup saya. Banyak orang bisa bilang mungkin saya orang baik. Sampai ujung hidup saya dikenal orang banyak, orang baik. Sampai mati juga di mata saya ditulis orang baik yang sudah orang saleh. Kira-kira gimana Pak? Bisa nggak masuk surga gitu loh? Ya, kalau tanpa juru selamat itu tetap tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya apa? Surga kan tempat yang maha kudus. Iya. Kalau kita manusia lahir sudah membawa sifat dosa, ya kan? Maka tanpa diajar berbuat dosa kan dia udah otomatis berdosa. Iya. Pasti itu. Gitu. Maka kalau bilang ada nggak orang berdosa? Ada nggak orang tidak berdosa? Ya nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya kan? Jadi dosa walaupun kecil sedikit, ini kan tetap nggak bisa masuk surga. Loh, tapi kan lebih banyak perbuatan baik saya daripada dosa saya. Tuhan adil di mana? Surga tempat maha kudus. Maha kudus, Pak Riko. Itu maksudnya. Bukan agak kudus, tapi maha kudus. Maha kudus. Ya. Jadi tidak boleh ada setitik dosa saja nggak boleh masalahnya. Meskipun perbuatan baik saya begitu banyak. Iya. Misalkan saya cuma bikin satu dosa nih, sampai saya mati akhirnya saya cuma bikin satu dosa misalkan gitu. Ya. Tanpa juru selamat tidak bisa. Pasti masuk neraka. Masuk neraka. Karena surga tempat maha kudus. Dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Dosa yang satu tadi itu upahnya tetap maut. Dosa yang tadi yang satu saya lakukan itu. Upahnya tetap maut. Gitu. Tentu begini, Alkitab kan menggambarkan lautan api. Iya. Neraka itu lautan api. Ya kita dapat imajinasi gambaran lautan api kan dalamnya beda-beda. Semua orang yang melakukan dosa tetapi tidak mau terima juru selamat akan masuk ke situ. Gitu. Berarti ada apa namanya jenis berat ringannya. Ya, hukumannya yang berat ringannya. Nah, kalau pertanyaannya saya balik, Pak. Mana? Saya misalkan umur saya 80 tahun. Saya bikin dosa nggak berhenti-berhenti nih. Di umur saya 79 tahun, kurang 1 hari, saya percaya juru selamat. Benar-benar percaya dan bertobat. Besoknya mati. Saya mati. Kemana tuh Pak? Orang nggak sempat ingat saya sebagai orang baik. Karena selama ini saya hidup penuh dengan dosa. Sampai 1 hari sebelum saya mati, baru saya percaya. Kemana saya? Itu persis seperti penyamun di sisi Tuhan Yesus. Sama itu. Sepanjang hidupnya, kan? Sepanjang hidupnya kan penjahat. Di ujung napas malah ya. Iya. Kurang dari sehari itu ya Pak. Makanya hukumannya kan digantung di atas kayu salib kan gitu. Kalau dosanya kecil-kecil nggak mungkin begitu. Oh, iya. Itu pasti dosanya sudah dianggap melampaui batas. Ya. Eksekusinya hukuman mati. Eksekusinya hukuman mati dan mesti salib. Gitu. Hukuman salib itu adalah hukuman yang paling berat. Gitu. Oh, kalau begitu ya percaya Yesus ya belakangan aja. Nah, jadi gini, penyamun di sisi Tuhan Yesus tadi kan, begini. Ya, akhirnya dia punya satu kesadaran, pengetahuan dia bahwa oh, ini Yesus ini bukan penjahat. Oke. Yesus ini dia akhirnya memiliki satu pemahaman. Yesus ini bukan sekedar manusia biasa. Dia Tuhan. Dia percaya itu, Pak. Iya, ini dialah Mesias yang dijanjikan itu. Maka dia bilang apa? Kan Mesias kan imam, nabi dan raja kan gitu. Iya. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau datang kelak jadi raja. Itulah pengakuan dia Yesus juru selamat. Itu yang menyelamatkan dia. Itu yang menyelamatkan Tuhan yang garansi itu langsung. Tuhan garansi itu juga langsung. Berarti untung banyak dong dia, Pak. Ya untung. Dia namanya
Dia akhirnya kan makanya apa? Keselamatan itu kan memang bukan karena usaha kita. Iya. Itu kan kasih karunia. Nah, Yesus sudah menebus dosa manusia, kita tinggal terima kan. Apa yang mau dibanggakan? Kan gitu. Nah, ini kan kita kasih karunia. Untung sekali, terima kasih Tuhan. Ya pastilah. Seharusnya seperti itu, Pak ya. Seharusnya seperti itu. Coba bayangkan penyamun di sisi Tuhan Iya. Yesus itu. Ya, dia langsung ke surga. Dia beriman yang benar kan gitu. Dia beriman yang benar. Yesus juru selamat, dia menyambut gitu kan. Maka kematian Yesus itu dihitung sebagai kematian atas dosa-dosa dia. Gitu. Maka walaupun dosanya yang banyak tadi, ya kan? Itu sudah selesai. Karena Yesus Kristus itu, lingkup penebusan Yesus Kristus itu bukan hanya dosa dia, tetapi dosa seisi dunia. Nah ini Pak, bicara lingkup penebusan Yesus. Coba nih. baca dulu ayatnya nih, ayatnya Pak. Oke. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 itu. 1 Yohanes ayat pasal 2 ayat yang kedua. Oke, saya bacakan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini. Jadi seluruh dunia. Iya. Gitu. Jadi kalau hitungannya ke pribadi penyamun di sisi Tuhan Yesus tadi, berarti kan dosa dia dulu, itu kan, yang banyak itu. Semua dosa dia gitu. Ya kan? Selesai. Ya, kalau hukuman dosanya sudah selesai, maka dia akhirnya menjadi orang kudus. Walaupun sekejap saja dia percaya. Oh iya, bisa pergi ke tempat surga yang maha kudus tadi. Karena dosanya, hukuman dosanya kan sudah selesai. Sudah beres. Nah itulah pertobatan dia. Kalau engkau kelak datang jadi raja, ingat akan aku. Saya yakin lah, kalau penyamun itu hidup lagi gitu, maksudnya disalib nggak mati gitu kan? Yang bikin jahat lagi gitu ya Pak? Pasti lah. Nah ini Pak, bicara penebusan ini Pak, ini kan bicara penebusan dosa. Ini banyak orang berpikir begini di luar sana. Loh enak dong kalau gitu jadi orang Kristen. Pasti selamat. Udah pasti selamat. Bebas bikin dosa. Bukan begitu. Dosanya sudah ditebus nih. Kalau begitu enak dong. Kita hidup di dunia ini bisa bebas untuk melakukan dosa. Nah, bagaimana nih Pak pandangan ini menurut Bapak? Kan orang yang diselamatkan itu kan, dia kan percaya Yesus kan. Oh ya, Yesus sudah mati ganti dosa saya. Akhirnya dia bertobat. Nggak bisa orang mau percaya Yesus tanpa bertobat. Oh begitu. Jadi kalau dia masih melakukan dosa berarti belum bertobat dong? Belum bertobat. Kalau dia masih hidup di dalam dosa, itu belum bertobat. Maka orang yang sudah diselamatkan, percaya Yesus juru selamat, dia bertobat. Bertobat kan berarti kan, oh ya saya menyesal, saya orang berdosa. Saya menyesal, tapi saya tahu dosa sudah ditanggung Tuhan Yesus. Nah, jadi ada transaksi rohani begini, Yesus mati ganti saya. Saya ini hidup gantikan Yesus hidup. Begitu. Tanpa pemahaman ini ya berarti dia sendiri belum bertobat sungguh-sungguh. Berarti memang jadi nggak ada pikiran saya ini gaya hidupnya dia yang kita bisa lihat dia sudah bertobat atau belum. Gitu ya, Pak? Ya, jadi kita mesti tahu begini, dia pengertian dia tentang keselamatan benar nggak dulu, kan gitu. Nah, kalau udah benar kan berarti kan, oh benar nih, dia tahu Yesus juru selamat, bertobat tidak, kan gitu. Harus percaya Yesus juru selamat, itu akhirnya mendorong seseorang untuk saya bertobat dari dosa. Ini menarik saudara, memang kebanyakan dari orang Kristen kan stigmanya orang Kristen. Betul. Macam-macam lah, karena kenapa? Ya udah pasti masuk surga. Karena sudah ditebus. Karena sudah ditebus, maka dia dapat tiket untuk melakukan semuanya bebas gitu. Jadi itu ternyata salah. Itu salah. Harus ada paham di mana saat dia percaya dan bertobat, dia
sudah percaya bahwa Yesus mati gantikan dia, maka transaksinya, barterannya adalah hidupnya gantikan Yesus hidup. Kira-kira Ya. Itu ada dasar ayatnya nggak, Pak? Ada itu di Paulus sendiri berkata di Galatia pasal yang ke-2 itu ya. Oke. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya, jadi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus hidup di dalam aku. Maka kerinduan orang yang sudah diselamatkan itu adalah dia pasti enggan berbuat dosa, bukan jadi kesempatan berdosa gitu kan, nggak ada pikiran begitu. Jadi membangun karakter kudus dong, Pak ya. Itu otomatis, nggak ada pikiran oh ya enak nih. Jadi stigma seperti itu salah, Pak ya. Salah. Memang banyak tuduhan-tuduhan orang Kristen itu dari sejak dulu. Oh begitu. Orang Kristen itu karena kan bikin perjamuan Tuhan itu. Iya. Makan daging kan sebenarnya roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Nah, orang zaman dulu gitu kan pikirnya jangan jadi Kristen. Makan nyembelih anaknya. Gitu. Minum darah anaknya. Itu zaman dulu. Zaman dulu kan dengar oh bikin ini bikin ini. Gitu ya? Oh iya jadi begitu. Sama ini orang pikir kalau begitu enak dong. Jadi orang Kristen. Nggak ada orang Kristen yang benar-benar lahir baru bertobat gitu. Itu bikin begitu. Mabuk aja pasti enggak. Iya. Gitu. Ngerokok saja enggak. Karena konsekuensi dari menggantikan Kristus hidup. Menggantikan Kristus. Andai kata Yesus merokok, rokoknya apa? Kan gitu. Kita bingung juga. Andai kata Yesus mabuk, anggur minumannya apa? Anggur apa? Kan gitu. Ternyata kan Yesus nggak lakukan itu, saudara. Jadi ya persepsi negatif tentang orang Kristen sebenarnya bukan berasal dari ajaran yang diajarkan oleh Alkitab itu sendiri ternyata. Itu contoh negatif ya Pak. Ya, tuduhan. Yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan kata Alkitab. Jadi andai kata ada orang yang seperti itu contoh negatif. Gitu Pak. Oke. Ya. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang harus saya sampaikan nih Pak. Karena memang di dalam kekristenan itu banyak onak Pak. Iya. Banyak onak, banyak serangan. Ini ada lagi yang berpikir begini, Tuhan itu kan maha kuasa, kan begitu. Maha kuasa ini kan bisa segala-galanya, pertanyaannya, ya kan? Betul nggak Pak? Iya. Bisa segala-galanya. Nah, banyak orang berpikir begini, kenapa Tuhannya orang Kristen ini repot-repot, gitu Pak? Repot-repot apa? Nah gini, mau menyelamatkan umatnya, mau pakai menjadi manusia. Nah ini kadang-kadang pertanyaan yang karena maha kuasa sebenarnya dia cukup berfirman aja. Itu. Kenapa harus menjadi manusia? Untuk menyelamatkan manusia ini pertanyaannya. Ini kadang-kadang ini juga menjadi bahan ejekan juga. Ini nggak masuk akal Allah maha kuasa kok. Kayaknya kurang menyelamatkan. Iya. Ini kan kurang kuasa ini. Nah, bagaimana nih Pak Kurnia sebagai narasumber nih? Ya, jadi begini, Allah itu maha kuasa. Tapi juga kan maha kasih juga ya, maha adil juga iya, kan gitu. Jadi konsekuensi adil itu kan yang salah, yang berdosa, yang melanggar hukum dia harus dijatuhin hukuman, kan gitu. Nah kalau Allah bilang, oh ya kamu saya maha kuasa, saya yang punya surga, masuklah surga, gitu kan? Ini kan melanggar hukum